Iya, nama saya Wildan Sena Utama. Saya salah satu dosen di Departemen Sejarah. Saya mengajar program S1 dan S2, dan tahun ini baru diminta ngajar S3 juga gitu. Saya menekuni studi tentang sejarah transnasional dan sejarah internasional. Nanti kalau pengen tahu bedanya apa ya sejarah transnasional dan internasional, bisa kuliah S2 dengan saya, karena akan ngomongin tentang perbedaan metodologi dan konseptual tentang hal itu gitu. Tapi bidang riset saya adalah tentang sejarah transnasional dan sejarah internasional dari koneksi Indonesia dan dunia Asia Afrika, Euro-Asian World di abad ke-20. Itu adalah bidang riset saya. Dan juga saya juga tertarik secara umum sebetulnya dengan bagaimana koneksi dan engagement Indonesia dengan politik internasional dengan negara-negara dunia ketiga secara umum. Seperti itu. Saya menamatkan studi S1 di jurusan sejarah kayak gitu. Kemudian saya lanjut S1 lagi yang sejenis matrikulasi di program Colonial and Global History di Leiden selama 1 tahun. Di tahun 2013 selesai, kemudian 2014 dan sampai ke 2015 saya melanjutkan S2 di Leiden University di program Colonial and Global History itu. Kemudian saya melanjutkan doktor di University of Bristol gitu di Inggris, selesai tahun 2023. Lalu Bapak juga mengajar di Departemen Sejarah juga, Mas? Iya, suka dukanya sih lebih banyak sukanya ya gitu, karena saya merasa di dalam iklim dunia akademik kesejarahan Indonesia yang sedang berkembang pesat kayak gitu, kehadiran saya lebih bermakna gitu loh di sini gitu. Dibandingkan misalnya dengan dunia akademik di utara ya gitu, di Global North yang lebih established kayak gitu. Di Indonesia gitu, dunia akademik ilmu sejarah sedang berkembang secara luar biasa, dan antusiasme kemudian interest dari anak-anak muda untuk belajar mengenai sejarah luar biasa, dan sehingga saya merasa bahwa kehadiran saya dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa di sini gitu, untuk berdiskusi, untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka gitu, dan memperluas pengetahuan mereka tentang sejarah, tentang humaniora, tentang ilmu-ilmu sosial seperti itu. Jadi selalu menyenangkan saya dapat berbagi pengalaman saya dan pengetahuan saya kepada teman-teman mahasiswa, dan juga saya belajar gitu untuk terus mengupdate hal-hal baru gitu, karena ilmu selalu berkembang gitu, dan juga pengetahuan mahasiswa semakin kesini juga semakin luas gitu, sehingga itu menuntut saya juga untuk terus belajar gitu, dan menjadi scholar adalah selalu terus belajar kan, seperti itu. Dukanya mungkin yang paling berat adalah bukan duka sebagai pengajar sejarah, tapi menjadi dosen secara umum di Indonesia ya kayak gitu, karena kita tahu bahwa dosen di Indonesia dibebani oleh banyak hal gitu, oleh teaching load yang besar kayak gitu, oleh beban mengajar yang besar gitu, beban membimbing yang besar kayak gitu, kemudian beban administrasi yang juga banyak kayak gitu. Sementara ruang untuk meneliti, membaca itu semakin sempit gitu, apalagi ketika nanti kita sudah berkeluarga kan. Jadi kita harus bisa memaintain waktu kita dengan sangat baik kayak gitu. Jadi itu adalah sebenarnya bukan duka tetapi challenge, challenge being scholar in Indonesia kayak gitu. Baik, selanjutnya apa fokus studi sejarah yang paling diminati dan mengapa memilih fokus studi sejarah tersebut? Iya,
tadi saya sudah menyebutkan gitu bahwa spesialisasi saya yang saya tekuni adalah sejarah transnasional dan internasional. Jadi itu adalah bidang yang paling saya sukai, sejarah transnasional dan sejarah internasional. Kenapa menekuni ini gitu? Interest itu bertumbuh sebetulnya ketika saya di mahasiswa S1 sebetulnya. Jadi ketika saya lulus, saya tertarik untuk melihat mengapa Indonesia itu seolah-olah terisolir dari dunia. Kayak gitu. Itu pertanyaan saya sederhana gitu. Mengapa seolah-olah Indonesia itu adalah wilayah yang terisolasi seperti seperti sesuatu yang berada di dalam tempurung gitu dan tidak terkoneksi dengan dunia. Itu adalah pertanyaan sederhana ala anak S1 gitu, tetapi saya tidak menguasai secara metodologi kayak gitu, tidak menguasai secara knowledge gitu untuk membahas mengenai sejarah transnasional dan sejarah internasional kayak gitu. Dan memang keresahannya kan adalah hal yang wajar ya, karena kita kan selama ini belajar sejarah dalam perspektif nasional sentris seperti itu. Jadi itu ketertarikan saya awalnya sebetulnya ketika saya mau lulus S1, kemudian saya menyampaikan pemikiran saya itu ketika saya mengelola jurnal sejarah yang bernama Hisma. Nanti teman-teman akan bertemu itu, dan untuk itulah sebetulnya Hisma yang edisi kedua itu temanya Indonesia dan Dunia, karena itu adalah gagasan yang saya sampaikan ketika rapat redaksi gitu. Jadi di Hisma itu ada rapat redaksi untuk menentukan tema dan saya menyampaikan itu. Dan saya akhirnya belajar tentang konsep, kemudian tentang metodologi, tentang approach ketika saya di Leiden gitu, dan saya menekuni lebih lanjut lagi di Bristol gitu. Jadi saya menyukai sejarah transnasional dan sejarah internasional karena sebetulnya berangkat dari pertanyaan hari ini gitu loh, kenapa masih sama sebetulnya pertanyaannya ketika saya masih mahasiswa, kenapa Indonesia seolah-olah tidak terkoneksi dengan dunia selatan hari ini kayak gitu. Ya kan? Kenapa aktivisme Indonesia seolah-olah aktivisme Indonesia dalam perdamaian gitu, dalam ketidakadilan global itu seolah-olah hanya domain milik pemerintah gitu. Padahal di pertengahan abad ke-20 gitu, itu adalah suatu dunia yang berbeda gitu, di mana orang-orang Indonesia sangat engage kepada masalah-masalah internasional. Kemudian, apa publikasi yang paling mengesankan selama berada di Departemen Sejarah UGM? Wah, setiap publikasi bermakna ya, berkesan karena ada prosesnya ya, dan proses itu adalah sesuatu yang paling penting gitu ketika melakukan publikasi. Jangan hanya mengejar instan gitu, tapi publikasi yang berkualitas itu biasanya melalui proses, kalau dalam dunia akademik disebut peer review gitu, yang mendalam dan berjenjang kayak gitu. Tapi ada dua setidaknya publikasi yang paling berkesan. Yang pertama adalah penerjemahan buku saya gitu, yang Konferensi Asia Afrika ke dalam bahasa Inggris, Vision for the Future gitu, oleh penerbit India, penerbit independen di India kayak gitu, Leftward. Kenapa itu spesial? Karena penerbit ini sebelumnya dikepalai oleh salah satu sejarawan besar dari dunia ketiga namanya Profesor Vijay Prasad kayak gitu. Jadi dia disebut oleh dunia akademik dan aktivisme hari ini sebagai Frantz Fanon abad 21 kayak gitu. Dan kita tahu, kalau teman-teman nanti bertemu nama Frantz Fanon, kalian akan tahu betapa orang ini sangat influential di dalam studi postkolonial, di dalam studi dekolonisasi misalnya. Yang kedua adalah artikel saya tentang gerakan mahasiswa Asia Afrika, artikel di dalam edited volume, judulnya The Lives of Cold War Afro-Asianism. Itu bukunya diterbitkan oleh Leiden University Press kayak gitu. Jadi dieditoriali oleh, sebetulnya salah satunya oleh mantan supervisor saya di Bristol, Profesor Sulen Lewis, dan juga editor keduanya Dr. Caroline Stolte itu sebetulnya mantan guru saya di Leiden. Jadi kayak
Nanti kalau kalian udah berkecimpung di dunia akademik, kayak dunia itu sempit sebetulnya gitu loh. Dunia akademik itu jejaringnya meskipun kalian nanti ke luar ke dunia, tapi sebetulnya jejaringnya sempit sebetulnya. Jadi itu adalah book chapter pertama saya gitu di dalam publikasi yang berkelas gitu, dan saya ketika menerbitkan artikel itu berada dalam satu kolektif riset dunia gitu, di mana kita saling berbagi pandangan mengenai penelitian yang kita kerjakan gitu, dan itu menerima satu feedback juga yang cukup komprehensif gitu sebelum itu publish di Leiden University Press. Mungkin dua itu. Baik, yang terakhir Mas Intan, apa pesan untuk mahasiswa baru sejarah tahun 2025? Wah, pesan ya. Ya, yang pertama mungkin jika kalian nanti di awal kalian menemui kepusingan, berarti jalan kalian udah benar, kayak gitu. Karena apa yang kalian pelajari nanti akan berbeda dari apa yang kalian pelajari waktu SMA. Di S1 ini gitu, di ilmu sejarah ini kalian akan lebih banyak menganalisis gitu, mempertanyakan kenapa peristiwa-peristiwa misalnya yang kalian temu di buku SMA itu, kalian akan tahu alasannya gitu. Misalnya kenapa saya di SMA atau di sekolah sebelumnya lebih banyak belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Nanti kalian akan mengetahui ketika kalian belajar tentang pengantar ilmu sejarah gitu, pengantar sejarah Indonesia, kemudian historiografi Indonesia, kalian akan tahu reasonnya gitu, kenapa itu bisa muncul misalnya gitu. Yang kedua adalah kalian nanti di sejarah adalah kalian akan belajar tentang belajar tentang masyarakat kayak gitu. Tapi sekarang tidak hanya masyarakat sih, tapi juga alam ya gitu, dalam sejarah kajian lingkungan gitu. Tapi bukan belajar tentang masyarakat di masa lalu gitu, atau alam di masa lalu misalnya, atau manusia di masa lalu, tetapi sebetulnya belajar tentang masyarakat, manusia, atau alam di masa kini. Selalu pertanyaannya adalah tentang masa kini sebetulnya. Dan sejarah adalah jalan untuk mengetahui kenapa kita hari ini seperti ini gitu loh. Jadi kalian bukan belajar tentang masa lalu ansih, maksudnya dalam artian belajar masa lalu hanya untuk masa lalu, tapi sebetulnya untuk memahami kenapa hari ini kita seperti ini gitu. Yang ketiga, kalian akan pesan saya adalah yang ketiga, kalian harus mengerti bahwa kalian akan berlari secara maraton gitu. Kalian akan bukan berlari sprint ya, bukan berlari singkat, tapi berlari panjang dalam waktu 4 tahun, 5 tahun kayak gitu. Dan harus mengerti bahwa proses pembelajaran itu adalah proses yang bertahap kayak gitu loh. Dan kalian nanti akan bertumbuh. Proses mengetahui, proses belajar itu adalah proses bertumbuh kayak gitu. Jadi kalian harus mengapresiasi setiap pertumbuhan, setiap perkembangan yang kalian punya kayak gitu. Jangan selalu menoleh ke samping gitu, tetapi harus bisa mengapresiasi progres perkembangan dalam diri kalian sendiri. Yang keempat, jangan hanya menjadi mahasiswa di dalam tempurung gitu. Jadi maksudnya hanya, kalau istilahnya dulu tuh mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Itu nanti kalian akan menyesal gitu loh, menyia-nyiakan 4 tahun kalian atau 5 tahun kalian yang berharga hanya untuk itu gitu. Kalian udah membayar mahal gitu, orang tua kalian sudah bekerja keras gitu untuk membiayai kuliah kalian. Manfaatkanlah waktu di perkuliahan sebaik-baiknya gitu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, tidak hanya di kelas tapi di luar kelas, melalui organisasi, melalui klub-klub diskusi gitu. Dan juga pilih perluas gitu jejaring kalian gitu. Karena skill gitu, kalian nanti kombinasi antara pengetahuan, skill, dan jejaring itu akan sangat bermanfaat buat kalian ke depannya gitu. Kalian nggak akan merasakannya dalam hitungan bulan, tetapi
impact-nya akan terasa nanti ketika sudah kalian lulus gitu atau bertahun-tahun setelahnya. Mungkin itu pesan saya. Baik Mas Intan, mungkin sekian siniar kali ini. Terima kasih banyak atas pesan dan Ya, terima kasih banyak.